Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala hadhihi al-ayatil karimati insyaallahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah selalu menjadi yang utama kita mengawali dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang baik ini kita kembali bertemu, duduk dan berkumpul dalam majelis yang mulia, taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjadikan amaliyah kita di waktu subuh, dari salat subuh berjamaah dan duduknya kita di taman surga ini insyaallah menjadi pemberat timbangan hasanat kita semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sembari berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi di waktu pagi, Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahi kami di waktu pagi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga dan sahabat beliau, para pengikutnya sehingga akhir zaman, termasuk kita semua yang hidup hari ini. Mudah-mudahan juga termasuk dalam barisan umat beliau yang kelak diberhakkan Allah untuk mendapatkan syafaat al-uzma, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, pada perjumpaan yang terakhir pembahasan fiqhus sirah an-nabawiyah li Syekh Sayyid Muhammad Ramadan Al-Buti sampai di perjanjian Aqabah atau Bait Al-Aqabah, bahwa orang-orang Madinah di antara puak atau kaum yang diincar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan dakwah kepada mereka. Jadi tiap kali musim haji datang, bulan-bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah menyampaikan tentang Islam ini kepada semua orang-orang yang datang dari luar Makkah, termasuk diantaranya orang yang datang dari Madinah. Dan orang-orang Madinah ini, di antara kelebihannya mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang kemudian, Yahudi dahulu ya, yang membaca Taurat, Ahlul Kitab, menceritakan tentang kenabian orang-orang terdahulu dan kenabian yang akan datang, termasuk tentang bakal datangnya Nabi akhir zaman. Sehingga orang-orang Madinah ini ketika mendapatkan sesuatu yang mirip dengan apa yang mereka dengar dari Ahlul Kitab di tempat mereka di kota Mekah dari Rasul, nah itu mereka sudah mendapatkan macam firasat, ini yang menyampaikan ini adalah Rasul yang dijanjikan, Rasul yang disebut-sebut di dalam Taurat yang dibacakan kepada mereka oleh orang Ahlul Kitab di Madinah. Sehingga
mereka ini sebahagiannya akhirnya menerima dakwah Rasul. Pada bait Al-Aqabah itu ada 12. Yang pertama ya, Aqabah Al-Ula, berbaiat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka balik ke kota Madinah, itu mereka sampaikan tentang Islam, tentang sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti pada tahun yang berikutnya yang dikenal pula dengan istilah Bait Al-Aqabah yang kedua, lebih ramai lagi, bahkan berkali-kali lipat dari yang pertama 12, lalu berikutnya kalau tidak salah 70-an sahabat yang kemudian berbaiat, berjanji setia untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sebab musabab nanti ketika Rasul sampai di Madinah ketika hijrah, perlakuannya tak sama ketika misalnya Rasul hijrah ke Taif yang pernah kita ceritakan. Ya, bahkan nanti yang sering kita dengar syair yang tala'al badru alaina, itu didengung-dengungkan pada waktu Rasulullah SAW hijrah sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, selanjutnya di pembahasan berikutnya oleh Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti, pembahasan berikutnya adalah periode di mana Nabi izinkan sahabat-sahabat hijrah ke Madinah. Jadi nanti Nabi izinkan dulu sahabat duluan yang hijrah ke kota Madinah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat beliau, bahwa diambil dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan ketika jumlah pengikut Rasul itu sampai 70 orang, Rasul senang karena Allah macam membuatkan untuk beliau itu benteng pertahanan dari satu kaum yang punya keahlian dalam peperangan, persenjataan, juga pembelaan. Ini maksudnya yang orang-orang Madinah tadi itu ya. Tetapi permusuhan dan penyiksaan orang-orang musyrik termasuk juga yang ada bersama Rasul di kota Makkah Al-Mukarramah. Orang-orang musyrik itu makin menjadi-jadi itu, menyiksa sahabat-sahabat beliau, makin keras, makin gencar, makin berat ya, dan mereka menerima itu penyiksaan yang bahkan boleh jadi sebelumnya tidak dialami oleh pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti sahabat-sahabat ini ngadu dengan Nabi, ya, curhat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta izin untuk apa? Untuk hijrah, ya, untuk berpindah. Nah, inilah kemudian aduan mereka ini dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kemudian mengatakan, sesungguhnya aku pun telah diberitahu bahwa tempat kalian itu adalah Yasrib. Nah, ini nama yang harus kita tahu kalau mengenal Madinah Al-Munawwarah hari ini. Sebelum kedatangan Rasul, tempat itu disebut dengan kota Yasrib, ya, Madinah hari ini. Siapa yang ingin keluar, kata Nabi, siapa yang ingin hijrah maksudnya, maka pergilah dia itu menuju Yasrib. Nah, ini yang diantara nubuat ataupun firasat Nabi, karena beliau tahu betul Madinah Al-Munawwarah ini sudah kondusif dengan peristiwa Bait Al-Aqabah yang pertama maupun yang kedua, yang mereka itu berasal dari Madinah, berjanji setia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dapat jawaban ini, akhirnya sahabat-sahabat ini bersiap-siap nih, siap-siap kemas pakaian dan keperluan selama perjalanan itu. Kan lumayan ya, Makkah Madinah itu 400-an kilometer. Kalau yang berangkat umroh atau haji hari ini naik bus itu sekitar 5-6 jam perjalanan ya. Transportasi ada yang lebih cepat hari ini kalau misalnya pakai kereta cepat. Nah, itu yang disiapkan oleh para sahabat untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah atau Yasrib ketika itu. Nah, lalu sahabat yang pertama kali berangkat ini sampai di Madinah, kalau di dalam kitab ini disebut oleh Syekh Al-Buti, diantaranya adalah Abu Salama bin Abdul As'ad, kemudian ada nanti namanya Amir bin Raba'ah bersama istrinya. Ini juga bagus dikenang namanya Lailah
binti Abi Hasyamah, karena ini wanita yang pertama yang sampai di kota Madinah untuk hijrah. Setelah itu nanti sahabat-sahabat Rasul datang secara bergantian, bergelombang ya ke Madinah Al-Munawwarah itu. Dan nanti di sana mereka turun di rumah-rumah kaum Ansar untuk kemudian mendapatkan tempat dan perlindungan. Ini nanti tentu ada kisah-kisah yang mengiringi peristiwa hijrah ini yang luar biasa. Nah, peristiwa hijrah sahabat ini yang pelan-pelan berkelompok-kelompok ini dilakukan tentu tidak terang-terangan itu. Hijrah mereka itu tidak terang-terangan. Hanya nanti kita akan temukan yang terang-terangan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini lain memang, sahabat ini lain ya. Umar bin Khattab ini beda. Dalam sebuah riwayat yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajha, bahwa waktu Umar itu hendak hijrah, Umar bin Khattab ini bawanya galau itu kalau perlengkapan perang itu, padahal mau hijrah itu. Pedang dibawanya, busur dibawanya, ya, panahnya juga, tongkat. Ya, dia belum langsung keluar. Ya, waktu mau hijrah itu dia pergi dulu ke Ka'bah. Kan itu pusat orang berkumpul itu. Pergi dulu ke Ka'bah, lalu kemudian disaksikan oleh tokoh-tokoh Quraisy itu Umar melakukan kalau kita nyebutnya hari ini tawaf. Ya, tawaf dengan tenang. Lalu setelah tawaf itu datang dia di Maqam Ibrahim, ya, mengerjakan sholat. Lalu setelah itu seraya berkata, itu didengar semua oleh orang-orang Quraisy, termasuk tokoh-tokoh kafirnya itu. Apa dia yang dikatakan oleh Umar? Kata Umar itu, semoga celaka wajah-wajah ini. Maksudnya wajah-wajah inilah yang akan dikalahkan Allah. Yang disebut itu orang-orang Quraisy itu ya. Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, siapa yang ingin istrinya jadi janda, siapa yang pengen anaknya jadi yatim piatu, maka hendaklah menghadangku di balik lembah ini. Bukan diam-diam lagi, ini ditantangnya itu ya. Nak keluar kota Mekah tuh, macam bagi pengumuman, aku nak keluar kota Mekah. Nah, siapa nak ngadang-ngadanglah. Kalau galak ibunya kehilangan anak, bininya jadi jando, anaknya jadi yatim. Ya, ditantang begitu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, lalu selanjutnya Ali kemudian mengatakan, dapat tantangan itu tak ada satupun yang berani ya untuk mengikuti Umar saja tak berani, apalagi menghadangnya. Kecuali kemudian nanti dalam riwayat Ali itu dikatakan beberapa kaum lemah yang telah diberitahu oleh Umar, kemudian Umar berjalan dengan aman ya. Nah, inilah kemudian setelah itu secara berangsur-angsur kaum muslimin ini hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah, sehingga nanti tidak ada satupun yang tertinggal di Mekah, kecuali nanti ada Rasul yang tinggal ini ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, dan beberapa hamba sahaya yang ditahan oleh tuannya, orang-orang sakit dan beberapa yang tidak mampu untuk keluar. Nah, nanti kan punya kisah sendiri nanti pada waktu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah, ada Abu Bakar As-Siddiq, dan ada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini proses hijrah yang dilakukan Rasul. Sebelum beliau sampai ke Madinah, itu Rasul pinta sahabat untuk keluar terlebih dahulu untuk hijrah ke kota yang baik tersebut. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ini saja yang disampaikan oleh Syekh Al-Buti tentang proses hijrah sahabat dari Makkah ke Madinah. Nah, tentu ada ibrah, ada hikmah yang luar biasa dari perjalanan ini, bahwa cobaan berat yang dihadapi misalnya oleh sahabat dan Rasulullah juga termasuk di Mekah, baik itu gangguan ataupun penyiksaan, atau seperti yang kita bahas juga ada embargo ekonomi dan sebagainya. Setelah Rasulullah izinkan mereka hijrah, itu cobaan berat mereka itu bukan lagi dalam bentuk itu, tapi harta milik mereka itu yang mereka tinggalkan. Kan hijrah, apalagi diam-diam, tidak baca bawa barang banyak-banyak. Karena itu nanti mereka tinggalkan itu apa ya, tanah airnya, tempat kelahiran mereka ditinggalkan. Lalu harta kekayaan, rumah tidak baca pak dibawa ya. Bukan rumah bongkar pasang misalnya begitu ya, ditinggalkan. Mereka punya rumah ditinggalkan ya, kendaraan kecuali yang bisa dibawa. Nah, para sahabat inilah kemudian dengan setia dan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala menghadapi bentuk
ujian tersebut. Jadi hijrah itu diawali dengan ujian. Tidak mudah Pak ninggalkan selama ini yang didapat. Lah didapat payah-payah, ya, tapi karena bentuk kecintaan dan setia, janji setia dengan Rasul yang mereka telah dapatkan dari kenikmatan dunia dalam bentuk mungkin ada yang punya rumah dan sebagainya, itu ditinggalkan, ya. Sabar, tabah untuk kemudian mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti ketika Rasul perintahkan mereka hijrah, ya, itu mereka tidak berat lagi untuk tinggalkan tanah air, ya, untuk tinggalkan kekayaan. Kan mereka itu tadi sembunyi-sembunyi keluarnya dari kota Mekah, ditinggalkan semua yang mereka punya itu untuk menyelamatkan agamanya. Ini yang paling pentingnya. Dan nanti pada akhirnya memang yang hilang dari apa yang mereka dapatkan selama itu diganti oleh Allah ketika sampai di kota Madinah. Ya, di antaranya nanti ada kisah tentang ukhuwah yang pada akhirnya menanti ketika mereka sampai di kota Madinah Al-Munawwarah oleh orang-orang Madinah yang sudah masuk ke dalam Islam atau yang dikenal dengan golongan Ansor, ya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah, gambaran yang benar tentang muslim yang betul mengikhlaskan agamanya itu lillahi tabaraka wa taala, sehingga tanpa peduli itu tanah kelahiran, harta kekayaan, kerabat, ya, demi menyelamatkan agama, ya, demi akidahnya itu. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW waktu itu di kota Makkah. Maka patut kalau mereka disematkan orang-orang yang diridhoi Allah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini yang belum kita dapat, Pak. Ya, gelaran radhiyallahu an ini, maka itu setiap nama sahabat disematkan setelah namanya itu, atau kalau kita nyebut nama sahabat radhiyallahu anhu, karena yang menyematkan kalimat ini Allahu tabaraka wa taala. Nah, ini orang-orang muhajirin ini. Nah, lalu bagaimana halnya para penduduk Madinah yang telah beri perlindungan dan pertolongan untuk orang-orang Makkah yang hijrah ini? Nah, ini juga menunjukkan ketauladanan yang baik bagaimana ukhuwah itu, ya, ukhuwah, persaudaraan sesama muslim ataupun cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita jadi tahu nih bahwa Allah jadikan ikatan akidah atau ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat dari segala bentuk ikatan. Ikatan ini kan banyak, Pak. Ada ukhuwah Islamiyah kita nyebutnya, persaudaraan karena sebab sesama muslim. Ada mungkin nanti sebutannya al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan karena kita ini satu bangsa, setanah air, walaupun berbeda agama. Itu juga kalau dalam bahasa Arab bisa juga disebut al-ukhuwah al-wataniyah, ya, hubungan sesama warga negara. Atau ada juga yang al-ukhuwah an-nasabiyah, ikatan persaudaraan karena pertalian darah, nasab. Kita adik-beradik, ya, dulur, sepupu, dengan paman, dengan bibi. Nah, itu ukhuwahnya nasabiyah. Yang karena itu nanti, ya, dari peristiwa hijrah ini kita akan tahu itu, Pak, bahwa al-ukhuwah al-islamiyah itu di atas segala bentuk ukhuwah-ukhuwah yang kita sebut. Ya. Tengok, kalau ukhuwah nasabiyah, persaudaraan karena hubungan nasab, itu bisa luntur kalau misalnya tidak seakidah. Contoh misalnya para sahabat-sahabat Rasul atau Rasul sendiri yang kemudian dengan tokoh-tokoh yang punya hubungan darah dengan beliau. Siapa contohnya? Ya, Abu Lahab misalnya, kan? Ya, bahkan tokoh-tokoh lain tuh kalau ditarik susur jalurnya pasti masih keluarga Rasul. Tokoh-tokoh yang istimewa macam Abu Jahal bin Hisham dari orang kafir Quraisy itu. Tapi karena tidak satu akidah, luntur itu, lepas. Al-ukhuwah an-nasabiyah. Bahkan kita juga tahu kalau orang kemudian berbeda agama dalam syariat, orang tua tak bisa mewarisi anak, anak juga tak bisa mewarisi ayah. Kalau misalnya bukan ukhuwah Islamiyah itu. Ada misalnya orang tua muslim punya anak, waliyazubillah, na'udzubillah min zalik, salah satu anaknya misalnya murtad. Nanti kalau orang tuanya meninggal, itu anaknya yang murtad terhalang untuk dapat harta warisan. Jadi ikatan nasab sudah jadi tak berfungsi lagi dalam hal tersebut. Sama juga misalnya ada orang tuanya yang bukan Islam, anaknya muslim, sama juga begitu, terhalang. Nah, ini jadi yang kejadian pada peristiwa Makkah ini dan Madinah hijrah itu nanti dari sisi Madinahnya kita akan lihat perjuangan dan ketauladanan orang-orang Madinah
dalam menyambut saudara-saudara muslimnya di Mekah itu, dari Mekah itu nak nampilkan inilah bentuk perjuangan al-ukhuwah al-islamiyah ya. Nih, dan al-ukhuwah al-islamiyah ini persaudaraan yang terus sampai hari kiamat, tidak akan putus ya. Kalau kita al-ukhuwah an-nasabiyah selesai dengan seiringnya kembali kita misalnya ke haribaan Allah. Tapi kalau al-ukhuwah al-islamiyah terus akan terus sambung menyambung. Ya, termasuk kalau kita tarik hari ini misalnya dengan qadiyah Palestina misalnya. Nah, kita kan juga merasakan itu. Karena kita ada ikatan apa? Ikatan Islamnya. Dulur bukan, sanak bukan, mak mano nak dulur, sanak jauh ya Palestina. Tapi karena hubungan al-ukhuwah al-islamiyah, ya belum lagi kalau misalnya nak disebut al-ukhuwah al-insaniyah, hubungan kemanusiaan, cukuplah itu jadi sebab dan alasan untuk kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di sana. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kisah peristiwa hijrah para sahabat ini menjadikan tauladan yang istimewa sekali, sehingga al-ukhuwah al-islamiyah itu diletakkan jauh di atas al-ukhuwah al-wataniyah dan al-ukhuwah an-nasabiyah ya. Kalau tadi kita sebut nasab, orang kalau sudah kemudian retak hubungannya atau ada pemisah seperti muslim dengan non muslim, itu sudah jauh di bawah ikatan al-ukhuwah al-islamiyah. Orang kalau diikat oleh al-ukhuwah al-islamiyah, bukan saudara macam saudara nanti itu, bukan dulur jadi macam dulur. Kalau yang ngikatnya itu adalah ikatan keislaman ini. Nah, karena itu dari pensyariatan hijrah ini jamaah yang dimuliakan Allah, kata Syekh Ramadan Al-Buti, paling tidak ada dua hikmah dari sisi dua hukum syar'inya. Pertama, wajibnya berhijrah dari Darul Harbi ke Darul Islam. Imam Al-Qurtubi misalnya meriwayatkan sebuah qaul dari Ibnul Arab bahwa sesungguhnya hijrah ini wajib pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tetap wajib sampai hari kiamat. Hijrah yang mana? Ya, jadi kalimat la hijrata ba'dal fathi itu terputus dengan Fathu Makkah itu untuk kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau ada orang yang tetap tinggal di Darul Harbi ini, kata beliau, ya berarti dia telah jatuh dalam dosa. Nah, termasuk Darul Harbi ini adalah di mana orang muslim misalnya tidak bisa melakukan syiar-syiar Islam seperti sholat, puasa, ya, azan dan hukum-hukum lain yang sifatnya zahir. Nah, ini tidak bisa ditarik misalnya kalau dengan kondisi Palestina lain kondisinya ya. Kan ini syubhat yang saya sempat dengar itu di salah satu konten yang kemudian mengatakan kenapa orang Gaza atau tepi barat itu tidak hijrah saja misalnya begitu. Ya, tentu kondisinya tak sama dengan peristiwa hijrahnya para sahabat-sahabat yang ada di Mekah dengan Madinah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selama masih memungkinkan, ini kata Syekh Al-Buti ya, sesama kaum muslim ini wajib memberikan pertolongan sekalipun ya dia itu beda negara dan buminya atau tanahnya. Maka para imam dan ulama sepakat bahwa kaum muslimin ini kalau punya kemampuan itu wajib menyelamatkan orang-orang muslim lain yang sedang tertindas atau ditawan atau dianiaya atau dizolimi dimanapun mereka itu berada. Kalau itu tak dilakukan, ini kata Syekh Al-Buti ya, jatuh dalam dosa besar. Nah, dalam qadiyah Palestina ini misalnya kalau kita tarik, karena ini kan yang sedang ramai-ramainya itu ya, genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel itu kan tak berhenti-henti, reda, nanti tunggu waktu muncul lagi genosida yang berikutnya. Dan kalau sudah nyebut genosida itu kan tak nyingok-nyingok lagi yang jadi korban tuh wanita ya, anak-anak, dan kita sudah dapatkan itu ya. Tak payah kita kemudian terangkan lagi betapa banyak yang hari ini menjadi korban ya, fasilitas-fasilitas umum yang kemudian menjadi mati ya. Nah, ini sesuatu yang kita pun harus berikan perhatian itu. Nah, Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, kata beliau, jika ada di antara kaum muslimin ini yang ditawan atau ditindas, maka wajib ditolong oleh saudara muslimnya yang lain, diselamatkan. Kalau misalnya tidak memadai untuk membebaskan mereka, ya, sampai beliau menyebut, maka kita wajib keluarkan apa yang kita mampu dengan yang kita punya, baik itu misalnya harta atau jiwa.
ya, harta atau jiwa. Kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang mustahak atau menjadi sesuatu yang perlu, ya, maka nanti sebetulnya apa yang bisa kita buat hari ini tentang qadhiyah Palestina mengikut apa yang hari ini kita mampu untuk buat. Kalau misalnya pemerintah perlu jalur diplomatik, ya, kita cukup apresiasi. Misalnya saya dapatkan itu videonya yang Ibu Retno, ya, Menteri Luar Negeri, yang di hadapan Dewan Keamanan PBB itu menyampaikan seruan untuk menghentikan, ya, penjajahan terhadap orang-orang Palestina. Nah, itu kan jalur diplomatik, ya. Kalau nak agak gagah dikit, ya presiden mestinya. Presiden ini kan kalau ikut undang-undang kan panglima tertinggi, ya. Presiden, siapapun jadi presiden, walaupun tidak pernah naftar jadi TNI, mulai jadi presiden, jadi panglima ada itu. Panglima AD, panglima AU, panglima AL, kan itu presiden, ya. Nah, itu kalau jadi presiden itu kalau ikut undang-undang bisa umumkan perang misalnya, itu misalnya, ya, walaupun kita tidak berangkat, tapi bisa maksudnya perang secara mungkin paling tidak urat saraf dulu, menekan, ya, pemerintah Israel itu untuk kemudian tidak melakukan genosida atau bahkan mengembalikan hak-hak termasuk tanah yang dirampas atas bumi dan rakyat Palestina hari ini. Nah, ini yang kemudian kalau misalnya jalur diplomatik bagi pemerintah, ya. Bagi kita tentu yang bisa kita buat, bisa dengan dana, ya, carilah yang mana kira-kira ini Ustadz, mana sebetulnya yang benar. Aku tak yakin Ustadz, kita sampai bantuan ini. Ya, kamu nak yakin nih, berangkat ke sana misalnya, ya, bawa duit banyak-banyak, ya, kan banyak beberapa jalur perbatasan dengan Gaza atau tepi barat itu. Bisa jalur Rafah yang ada di Mesir, ya. Tapi masalahnya kadang-kadang ditutup pula oleh negara-negara perbatasan ini, ya. Tentu nanti ada yang dari Urdun, dari Yordan, ya, dan sebagainya. Nah, tapi kita melihat itu ada, ya, insya Allah relawan-relawan yang bisa sampai ke sana bantuannya. Kalau misalnya kita bantu atau mampu untuk kemudian menyalurkan dana, ya, paling tidaknya, paling minimalnya dengan doa, ya, dan jangan menyebarkan subhat ini banyak ini, Pak. Termasuk tentang perjuangan Hamas misalnya, yang kemudian disebutkan ini itu, ya, tuduhan-tuduhan yang kemudian membuat orang akhirnya tak simpatik dengan perjuangan rakyat Palestina itu. Nah, ini yang kemudian bisa kita hari ini hadirkan, ya, untuk membersamai perjuangan saudara-saudara kita Muslim di sana. Ya, itu kan banyak lagi nanti sebab, ya, tapi sebab kemanusiaan sajalah agar kemudian semua orang bisa menerimanya. Kan tidak ada satupun dalil yang membenarkan untuk melakukan genosida itu. Ngebom anak perempuan, ya, anak-anak perempuan yang mati, kemudian fasilitas umum yang tidak berfungsi dan sebagainya. Apalagi kalau mau disebutkan tentang sebab-sebab kita sebagai muslim kepada muslim yang lain, ya. Ada Masjidil Aqsa, Pak, itu yang paling penting milik kita itu, ya. Bukan milik orang Palestina saja, Al-Aqsa itu milik kita keseluruhannya. Ada yang pernah ke Al-Aqsa, Pak? Kan kalau kita lihat Al-Aqsa hari ini misalnya pisah itu bukan bisa Muslim, bukan bisa Palestina, tapi pisah mereka itu, ya, Israel itu. Maka kemudian nanti beberapa orang-orang Muslim yang sudah sampai ke sana, sebagiannya dia tidak bisa masuk. Lah, sampai ke situ di perbatasan tidak bisa masuk, ya. Tanya kepada travel-travel yang kemudian memberangkatkan jamaahnya ke Masjidil Aqsa. Ada sebagiannya yang sudah sampai di Urdun, ya, untuk kemudian masuk itu tak bisa masuk. Mungkin dilihat dari nama, mungkin dilihat dari fisik dan sebagainya. Nah, itu insya Allah tak berlaku kalau kemudian Al-Aqsa itu dikuasai atau dimiliki balik ke pangkuan kita umat Islam, ya. Nah, jadi jangan, minimal kita doa, jangan sampai masuk barisan yang menyebarkan subhatnya. Termasuk subhat itu apa? Yang walaupun nampaknya bercanda itu, ya, beberapa kawan tuh ada yang begitu. Ini Ustadz katanya, ya, Palestina tuh begitulah sampai batas waktu yang ditentukan Allah. Nanti kalau mereka itu merdeka, itu kan tanda para kiamat. Kan begitu, memang ada riwayat-riwayat yang kalau dikemukakan begitu. Jadi biar kiamat ini masih lama, ya biarkanlah, katanya begitu, ya. Nah, ini kan subhat juga, ya, bukan masalah. Kalau kiamat itu biarlah urusan Allah.
Kalau sudah Allah berkehendak jadi, tapi kita nak kemudian suarakan penindasan yang ada hari ini kepada saudara kita Muslim di Palestina itu yang harus kemudian kita bantu itu. Nah, karena itu sesama Muslim memang wajib tolong menolongnya, loyalitasnya. Nah, ini yang kemudian harus kita hadirkan ya. Nah, ini kan masih terus Pak. Hari ini kalau hari ini bisa berjuta itu di Bundaran HI. Kita mungkin dapatkan itu ya di grup-grup WA. Ada aksi pembelaan terhadap Palestina yang hampir kalau dilihat banyak betul itu seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh, ormas-ormas ya, yang kemudian akan berkumpul hari ini di pusat ibu kota itu ya. Kalau di Palembang kita sudah menghadiri mungkin 2 kali kan aksi damai itu, dan nampaknya yang bakal ramai lagi pekan depan. Ya, jadi kalau ada yang punya waktu bisa meluangkan, kan ini bentuk juga, aksi ini kan bentuk juga, bentuk kepedulian kita dengan mereka. Ya, hari Ahad tanggal 12 itu saya lihat sudah ada ininya ya, pamfletnya, pagi hari di bundaran kita air mancur di Masjid Agung. Nah, ini yang kemudian bukan di Simpang 5 DPRD kalau tidak salah ya. Baik, nah ini jadi ini sebagai bentuk bahwa kita ada kepedulian terhadap saudara kita di belahan bumi yang lain ya. Nah, ini subhat-subhat ini harus dihilangkan, termasuk juga ngapoi peduli dengan yang jauh-jauh, yang dekat-dekat dulu ya. Ini kadang-kadang Pak yang ngomong begini, dengan yang dekat pun dia tidak perhatian yang ngomong ini ya. Padahal yang perhatian dengan yang jauh, yang dekat tuh diperhatikannya. Nah, ini memang subhat-subhat ini macam-macam lah ya. Nah, ini yang kita ingin hindarkan. Jangan sampai kemudian kita karena mendapatkan subhat itu akhirnya lemah, akhirnya kemudian tidak membantu saudara-saudara kita yang sedang ditindas di belahan bumi yang lain. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu masih kata Syekh Ramadan Al-Buti mengutip perkataan Ibnul Arabi, katanya apa? Allah putuskan perwalian itu antara orang-orang kafir kalau misalnya al-ukhuwanya nasabiyah saja. Ya, nasabiyah saja. Karena nanti yang jadi faktor orang itu bersaudara al-ukhuwah al-islamiyah. Karena itu nanti ketika Islam itu datang, ada di antara suami istri yang kemudian satunya muslim, satunya bukan muslim, itu dipisahkan oleh Nabi SAW. Ya, itu hubungan pernikahan. Maka itu hari ini ittifaq konsensus ulama, tidak boleh nikah berbeda agama. Yang dulu zaman Nabi saja sudah menikah, dipisahkan oleh Nabi. Ini kan juga subhat kadang-kadang muncul, kata orang kan ini juga boleh, ini katanya ada yang nyebut sebagian ini agamanya masih ahlul kitab, sehingga nanti didatangkan ayat yang dulu dipakai untuk pernikahan muslim dengan ahlul kitab. Nah, ini yang harus dibenarkan ya, diluruskan agar jangan sampai kemudian hal-hal yang sudah qat'i di dalam syariat ini kemudian dimudah-mudahkan. Nah, itu kalau orang berbeda agama, konsekuensi tadi al-ukhuwah an-nasabiyahnya jadi luntur. Kalau dalam pembagian waris, orang tua tidak bisa mewarisi anak, anak tidak bisa mewarisi orang tua. Perwalian juga gugur, tidak bisa menikahkan. Kalau anak perempuan misalnya muslimah, ayahnya bukan muslim, tidak bisa jadi wali. Karena di antara syarat wasli itu adalah orang muslim. Nah, ini yang kemudian harus tegas ya, perkara-perkara yang berhubungan tentang akidah ini. Nah, sehingga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah asas sekali ya dalam akidah kita sebagai muslim. Tidak boleh dimudah-mudahkan. Kalau ini dimudahkan jadi pangkal lemah dan kalahnya kita sebagai umat muslim. Termasuk misalnya hari ini yang bisa kita saksikan dari belahan bumi yang lain. Kalau misalnya asas-asas dalam akidah ini dikabur-kaburkan, subhat-subhat dimunculkan, pada akhirnya kita bisa melemah ya. Ini yang kemudian bisa kita hadirkan hari ini dari peristiwa Paspulo ini ya, peristiwa hijrah ini, hikmah-hikmahnya berhubungan dan punya hubung kait yang erat dengan peristiwa Palestina yang sedang ramai lagi hari ini. Kita berharap mudah-mudahan dalam doa-doa kita, doa-doa panjang kita ya, macam doa yang tadi dibacakan oleh Tuan Imam itu jadi kunut nazilah, itu kan panjang tadi itu doa untuk Palestina itu bukan sekedar doa-doa biasa saja, tapi itu bentuk ya, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah membersamai perjuangan orang-orang Palestina di sana itu. Ini kalau saya rasa mereka itu sebetulnya lah biasa Pak ya. Palestina itu kalau belum merdeka itu jadi ujian untuk seluruh umat muslim. Ana rasa kalau bagi mereka lah biasa, itulah jadi makanan.
Ya, kalau mereka menghadapi syahid itu, ya sudah memang tujuan mereka itu kan. Kita melihat video-video orang tua kehilangan anak, ya mungkin nangis, yaitu fitrah, ya. Tapi setelah itu selesai, bahkan bangga anaknya kemudian jadi syuhada. Ya, mereka dikuburkan. Kalau syuhada Pak, orang syahid itu kan tidak perlu dimandikan, meninggal keluarga tinggal dikuburkan, masuk dengan pakaian terakhirnya itulah. Itu kita lihat kalau misalnya mencari bagaimana orang Palestina itu dikuburkan, ya sesuai dengan keadaannya, karena dihitung syahid. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan satu-satunya hari ini yang disepakati ulama medan jihad itu di Palestina. Ya, nah itu. Kalau misalnya Suriah mungkin masih banyak intrik politiknya ya, tapi kalau Palestina hampir semua ulama menyebut inilah medan jihad hari ini, termasuk untuk orang-orang Palestina yang ada di sana. Ya, karena itu wafatnya dihitung syahid. Ya, wafatnya dihitung syahid. Nah, kita pun bisa memberikan apa yang bisa kita beri. Ya, hari ini kita melihat juga relawan kita kan ada di sana. Rumah Sakit Indonesia ada, ya, yang kemudian sampai di sana juga ada. Ada beberapa nama yang muncul ya, yang kemudian kita tahu itu warga kita ada di sana, yang jadi perwakilan untuk sampaikan bantuan sebagai relawan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian itu kalau diniatkan lillahi ta'ala kita akan jadi saksi insyaallah ya. Apa yang kita beri, apa yang kita doakan, apa yang disampaikan untuk perjuangan masyarakat muslim di negeri sana itu. Ana rasa ini ya, karena suruk juga sudah mendekati, untuk kemudian memberi ruang dulu kalau mungkin ada pertanyaan dipersilahkan. Ada enggak pertanyaan? Ada pertanyaan? Dihaturi. Ya, jangan bertanya be hukum berangkat jihad ke sana ya, tapi kalau nak berangkat. Saya punya kawan itu bukan kawan senior maksudnya, tapi kita kenal betul beliau, termasuk yang berhasil masuk di sana. Berhasil masuk untuk waktu-waktu sekarang ini maksudnya ya. Tahu-tahu muncul saja di grup, karena kita masih ada grup yang dulu waktu di Mesir, organisasi khusus untuk mengkaji tentang Timur Tengah ya, termasuk Palestina, dari dulu itu dikaji ya. Tiba-tiba beliau tuh ngupload video-video lagi di sana rupanya ya, Masya Allah. Dari mana beliau masuk belum sempat ditanyai, tapi beliau share terus video, jadi live langsung dari kawan tersebut. Ada satu alumni organisasi kita tuh jadi rujukan untuk di iNews ya. iNews tuh TV yang di ini tuh ya. Kalau misalnya nanti buka iNews, kalau ada nama Aan Anas, orang Makassar tapi tinggal di Jakarta, nah itu juga salah satu tempat dulu kita bersama untuk kaji tentang Palestina ini ya. Jadi kita bersyukur masih dapat informasi yang langsung ya. Kan banyak nama-nama lain, ada siapa itu Bang Onim ya, yang beristrikan orang Sano dan sebagainya ya. Ada beberapa nama lagi yang seliweran di TikTok ya, di Reels ya, potongan-potongan videonya yang menyiarkan langsung keadaan dari sana ya. Nah, itu yang kemudian jadi penyemangat bagi kita untuk memberikan apa yang bisa kita bantu untuk orang-orang di sana. Allah alam bisawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Naam. Yang mati syahid itu apakah hanya pejuang atau yang juga korban? Naam. Karena banyak daripada korban itu sendiri adalah wanita dan anak-anak. Yeah. Apakah si korban itu juga adalah syahid atau hanya yang berjuang, yang saja, mengangkat senjata yang menjadi syahid? Terima kasih. Nah, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Saya ikut pandangan ulama kita ya, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan punya buku khusus Fiqhul Jihad. Allah yarhamnya, sudah meninggal beliau sekitar 2 tahun yang lalu ya. Itu memang ulama yang luar biasa kalau memberikan pandangan terhadap permasalahan kontemporer. Kata beliau, kalau di Palestina itu yang beliau sebut sebagai satu-satunya yang bisa dikatakan ardul jihad hari ini tanpa adanya perselisihan ulama ya. Dan alhamdulillah hari ini sokongan Al-Azhar secara
Paling tidak yang saya dapatkan itu secara pribadi pembesar-pembesarnya ya. Syekh Ali Jum'ah, kemudian Imam Al-Akbar, Syekh Ahmad Thayyib, ya semua mendukung perjuangan Palestina hari ini. Maka kalau sudah disebut itu ardul jihad, semua yang di dalam sana itu termasuk korbannya yang tidak mengangkat senjata ya. Kalau dia muslim ya, tapi ya kalau dia muslim, karena kita kaitannya kan kalau syahid ini menyebut muslim ya. Karena nanti ada juga di sana kan orang-orang ini bukan Islam. Nah, kita sebut makanya itu genosida karena pembunuhannya sudah menyangkut kemanusiaan. Jadi bukan hanya muslim saja gitu. Kan kita dapatkan potongan-potongan video ya tentang suara dari orang-orang yang bukan Islam yang ada di Gaza atau tepi barat. Nah, itu kalau dia muslim kita menganggapnya masuk dalam kategori syahid. Perempuannya, anak-anaknya, ya, lelaki dewasanya dan semuanya yang mati asbab genosida ini ya, atau yang hari ini dilakukan terhadap mereka itu matinya mati syahid. Karena itu kita lihat, tidak ada lagi Pak itu yang dimandikan, sudah selesai. Ya, kalau mati syahid kan dalam Islam tidak dimandikan lagi. Ya, sebagian ada yang menyebutkan dikafani, ada yang tidak. Ya, kita melihat biasanya masih dikafani ya untuk kemudian dikuburkan. Nah itu. Jadi saya ikut pandangan ini ya, bahwa mereka pun dihitung syahid walaupun secara khusus tidak mengangkat senjata. Ya, nah, ini penghargaan Allah untuk mereka yang ada di bumi tanah suci itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi enggak? Baik ya, jadi itu ya, insya Allah bagi yang ada kemampuan silahkan apa yang bisa disumbangkan, atau misalnya mau dengan tenaga juga, ya bukan berangkat ke sana kalau sulit mungkin nak berangkat ke situ ya. Aksi-aksi itu bisa diikuti. Yang terdekat tadi kalau di Palembang, Ahad depan ya, Ahad depan itu. Mungkin nanti ikuti saja lah, biasanya cepat itu nyebar ke grup-grup kan dengan kemudahan WA hari ini. Jadi kita bisa dengarkan orasi di sana, bisa dengarkan ajakan untuk kemudian kebaikan-kebaikan, termasuk mungkin boikot ya, mungkin begitu yang bisa kita lakukan hari ini. Yang itu mudah-mudahan bisa istiqomah, sebab jangan sampai nanti ini reda, hilang. Karena tadi pandai mereka ini. Nanti kalau reda kita reda pula. Paling tidak yang bisa berterusan itu misalnya boikot yang bisa berterusan itu ya. Kalau nanti diramaikan lagi oleh Israel ini sampailah kemudian sebelum Palestina ini merdeka atau bisa kembali damai ya, atau mereka dikembalikan hak-haknya itu. Itu saja ya, kalau tidak ada kita cukupkan, kita akan sambung insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jadi tentang ukhuwah ini pada bab yang berikutnya kita akan lihat bagaimana ukhuwah Islamiyah itu dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin nanti ya. Sampai ada yang siap memberikan separuh hartanya dan sebagainya. Itu bukan dongeng, ada dalam kisah hijrah pada peristiwa sahabat Muhajirin sampai disambut oleh sahabat-sahabat dari golongan Ansor. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, nambah keimanan untuk kita dan menambah khazanah tentang kehidupan Rasulullah SAW dan menjadi bukti untuk kecintaan kita dan kerinduan kita kepada beliau. Mudah-mudahan jadi asbab kita semua dapat syafaat dari Rasul SAW. Kita sama akhiri dengan baca salawat ringkas, ya, salawat yang biasa kita lantunkan di kajian ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. واشفع لنا يا الله بشفاعة الحبيب شفاعة حبيبنا وشفينا محمد يوم نلقاك فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم ربي وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.